Kenalin aku Faiz. Aku Gaitsa. Kembali lagi di Bincang-Bincang DHB. Ngobrol seru tentang kesehatan, pendidikan, dan inspirasi. Kali ini dengan edisi atau episode khusus tentang Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di sini sudah ada Kaprodi kita, Bapak Ija Bruhyat. Halo. Apa? Kemudian ada Ibu Sekpro kita, Ibu Meta Dwi Tamara. Gimana nih Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik ya, di tengah kesibukannya hari ini ya, betul menyempatkan waktu untuk menyapa nih teman-teman sobat DHB untuk menjelaskan apa itu kesehatan masyarakat. Ini adalah program studi kita juga nih Kang Faiz. Jadi kita ada di program studi kesehatan masyarakat sobat DHB. Mungkin langsung aja ya Bapak. Mungkin teman-teman di rumah atau sobat DHB ini nggak tahu apa itu kesehatan masyarakat. Boleh dijelasin mungkin sedikitnya tentang apa itu kesehatan masyarakat? Karena kan tentunya banyak orang atau orang-orang yang memang baru lulus gitu ya, masyarakat umum juga khususnya, mereka ini awam gitu ya tentang kesehatan masyarakat ini itu seperti apa gitu. Ya. Baik, terima kasih ya Pak Is sama Getsa. Jadi perkenalkan saya Ejeb ya, Ketua Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Tadi Pak Is sama Getsa nanya apa itu Kesmas gitu ya. Ya kita biasanya disingkat ya, kepanjangannya itu kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita bicara Kesmas, nah itu bicara ilmu dan seni ya. Nah di Kesmas itu bagaimana caranya kita menyampaikan ilmu tapi ada seninya. Nah, ya Bu Metanya. Betul. Ini Bu Meta Sekpro ya. Jadi misalkan kita seni hidup sehat, bagaimana menyampaikan ilmu supaya kita bisa lebih produktif ya. Tentunya kalau kita sehat ya lebih produktif ya. Pak Is, Getsa ya, bisa kuliah itu karena sehat gitu ya. Kemudian kalau ilmu Kesmas bicara juga tentang bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ya. Banyak teori ya yang menyampaikan bahwa kalau kita mau sehat ya lingkungan kita juga harus sehat. Kemudian Bu Meta sekarang itu kita concern juga terkait dengan kesehatan mental ya. Betul. Nah banyak nih pengalaman ya nih Bu Meta yang kebetulan mengajar tentang kesehatan reproduksi ya, termasuk kesehatan remaja di situ. Nah, ada kemarin ya Bu Meta, gimana tuh yang kesehatan mental di remaja saat ini nih kondisinya tuh? Oke. Dimana kalau kita lihat Kesmas, berarti kan banyak juga tadi ya awam gitu ya. Nah, sedangkan sekarang ini Gen Z gitu ya, dimana mereka itu ingin aplikatif gitu ya, ingin sesuatu yang nyata. Jadi Kesmas sendiri itu bukan sebagai rumah sakit, tapi inginnya kita preventif, di mana dia suatu hal yang untuk pencegahan. Jadi sehat secara nyata dengan cara gimana sih kalau Gen Z itu gitu kan, kayak TikTok gitu kan, bagaimana kita menyampaikan kesehatan supaya tidak sampai sakit dulu. Nah itu di Kesmas sendiri, di mana Kesmas itu menaungi semua dari mulai preventif kan, nah rehabilitatif, promotif gitu. Jadi jangan sampai yang sakit, yang tidak sakit menjadi sakit, yang sakit menjadi cacat. Nah jangan seperti itu. Itu ada di Kesmas mungkin ya. Kalau untuk Gen Z sendiri kan ingin yang gimana sih, yang saya tuh banyak kasus mental health untuk Kesmas, untuk Gen Z sendiri, dimana Gen Z itu sendiri ya tadi cocok sekali untuk masuk di dunia Kesmas, dimana dia tadi promkes kan ya, promosi kesehatan, dia bisa kreasi di sana untuk menyampaikan bagaimana sih tentang kesehatan. Mungkin seperti itu ya. Itu namanya seni kan. Iya. Jadi tambahan sedikit ya, kalau kita kan yang tahu kesehatan itu ada ilmu kedokteran gitu ya, ada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kalau bicara pasien, kalau ilmu kedokteran kan pasiennya orang-orang sakit nih. Bagaimana supaya yang sakit itu bisa sembuh. Nah, sementara yang Kesmas itu pasien-pasiennya itu masyarakat yang sehat. Nah, bagaimana supaya yang kita masyarakat sehat itu tidak jatuh sakit. Nah, jadi ya teman-teman nanti ya kalau masuk Kesmas itu ya kita bisa belajar nih bagaimana supaya orang itu tidak jatuh sakit. Nah itu belajar ilmu dan seninya ya nanti di Kesmas Darmo Sadai. Berarti Pak tentang ilmu dan seni ya, bagaimana kita menyampaikan ilmu itu melalui seni gitu ya. Khususnya kita juga sekarang, kita Gen Z gak sih? Kita kelahiran berapa ya? Kelahiran berapa tuh? 2003 ya? 2005
2012. Saya Gen Z saya. Tiga berarti masuk ke dalam Gen Z ya. Dari mukanya kelihatan. Kalau Bapak Ibu Gen apa nih berarti? Gen Z saya. Makanya saya mengerti banget gimana kebutuhan Gen Z sekarang. Berarti kita sama ya. Kalau gitu kita seumuran ya. Seumuran kita ya. Gitu. Berarti tadi terkait ilmu dan seni nih ya Pak ya. Tadi juga dibahas bedanya antara kedokteran dan kesehatan masyarakat ini adalah bagaimana Kesmas ini orang yang tidak sakit tuh tetap sehat gitu ya, tidak menjadi sakit. Berarti lebih kepada Kesmas ini menjadi garda terdepan gitu ya. Secara sederhananya menjadi garda terdepan gitu ya. Jadi contoh ya kemarin kita pandemi COVID-19 ya, itu kan rumah sakit penuh gitu ya. Bukan fasilitas pelayanan kesehatan penuh. Nah karena ya memang dari awal ya kita anggap ya ini mungkin edukasi ke masyarakatnya kurang ya. Harusnya kita bisa mencegah dulu. Tuh yang protokol kesehatan itu kita betul-betul terapkan sehingga yang masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan itu ya masuk ke rumah sakit itu ya memang benar-benar orang-orang yang dianggap ya sakitnya sudah kronis ya sudah berat gitu kan. Yang biasa-biasa saja ya harusnya sudah bisa dicegah di situ. Sehingga itulah layanan promotif preventif berjalan di Kesmas seperti itu. Nah berarti cocok banget ya sama gensi sobat DHB di rumah nih yang mau masuk kesehatan masyarakat gitu ya Kang ya. Berarti tuh kita kalau misalkan mau kesehatan nih ya, tapi kita takut darah misalkan, itu cocok banget deh kayaknya di Kesmas gitu. Terus juga jurusan kesehatan yang memang tidak berfokus pada pasien tapi fokusnya pada komunitas. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul ya. Fokusnya pada masyarakat gitu. Betul. Cocok bagi orang yang ekstrovert mungkin ya. Tapi introvert tuh bisa masuk nggak sih ya? Bisa. Kita nih introvert. Kita introvert sebenarnya ya. MBTI aku aja ISTP. Wow. MBTI kamu apa? Apa ya? Oke, selanjutnya tadi kan udah dijelasin nih Sobat DHB tentang kesehatan masyarakat. Nah, kenapa Bapak Ibu harus kesehatan masyarakat khususnya di Stikes Dharma Husada? Ya, baik. Kenapa harus di Dharma Husada ya? Ya sebetulnya kan banyak kampus ya di Indonesia itu lebih dari 200 kampus ya yang ada prodi Kesmas. Tapi khusus di Dharma Husada nih punya punya nilai lebih lah ya. Pertama jelas kita di legalitas, kita berdiri sejak 2002 ya. Kalian umur berapa tuh 2002? Belum lahir. Belum lahir. Dharma Husada udah ada ya. 2002 artinya kan sudah berapa tuh sekarang 2025 ya. 23 tahun ya. Kita kurang lebih sudah 4 kali reakreditasi ya, itu sebagai penanda legalitas prodi Kesmas ya. Dan alhamdulillah terakhir 2023 ya Bu Meta ya. 2023 itu reakreditasi kita nilainya baik sekali. Ya. Tangan dong. Jadi ya teman-teman nanti kalau mau tertarik ke mau kuliah gitu ya memang legalitasnya harus dicek dulu di situ. Kita insya Allah silakan cek di web juga ya. Kalau nggak percaya datang ke kampus gitu ya. Kemudian yang kedua ya kita di dosen-dosennya ya. Di kita itu satu-satunya Stikes ya, sekolah tinggi kesehatan yang punya profesor. Punya guru besar gitu ya. Satu-satunya Pak. Satu-satunya di Indonesia ya yang punya profesor. Ya rata-rata kan dari universitas ya. Kita dari sekolah tinggi. Yang S3 doktor banyak dan minimal S2 ya. Dan sekarang rata-rata sudah mau lanjut ya yang S2 ke S3. Jadi jangan ragukan lagi ya pengajarnya gitu ya di Kesmas DHB. Kemudian fasilitas. Kita berani juga ya, lab kita itu ada sekitar 12 laboratorium ya khusus Kesmas. Untuk Kesmas sendiri. Dari lab Promkes, lab Kesling, lab K3 gitu ya, kemudian lab AKK, lab statistik ya, epidemiologi, ada lengkap semua di situ. Jadi nanti bisa nih teman-teman Gen Z yang masih SMA bisa ajak kesini ya, tur dulu ya, tur kampus ya, tur kampus ya bisa. Kita ada berapa? Ada 3 kampus ya, 3 kawasan gitu ya. Jadi nanti bisa dibawa ke sini. Kemudian yang berikutnya mahasiswanya, ini contohnya nih, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, aktif-aktif lagi ya di organisasi ya.
Jadi insya Allah ya, karena di kita itu selain kuliah kita diwajibkan ya untuk berorganisasi. Wah, itu manfaatnya Ya, keren betul. sekali ya. Sudah dirasakan oleh kita yang aktif dulu berorganisasi. Kemudian kita juga punya visi nih, punya keunggulan. Ya. Jadi kita itu keunggulannya pertama menanamkan jiwa wirausaha atau entrepreneur ya. Kedua siaga bencana. Siaga ya, Bu bencana. Meta ya. Yang entrepreneur itu ya selain nanti ya mahasiswa dibekali ada ijazah nih secara formal. Kita juga Ada mata kuliahnya. ya ada mata kuliah khusus entrepreneur ya Bu Ya. Meta. Bahkan itu sekitar 6 SKS tuh kalau di. Jadi nanti di akhir ada proyek membuat usaha di bidang kesehatan. Nah, ini rasanya tidak ada di kampus lain. Ada mungkin mata kuliah entrepreneur tapi tidak sampai pada bagaimana aplikasinya terhadap dunia nyata ya. Jadi nanti Pak Is, saya kalau lulus itu sudah punya bekal nih. Ya. Kalaupun tidak langsung jadi pegawai, ya justru bisa merekrut pegawai nih. Membuka Bisa- lapangan pekerjaan Ah, kan. betul ya. Betul. Banyak lulusan juga ya Bu Banyak Meta yang buka lulusan usaha ya? yang buka usaha. Sampai saat ini pun dari hasil yang kemarin dipresentasikan ya, lanjut sampai sekarang. Ya. Ada yang buka klinik ya. Betul. Ada yang punya Yang catering sehat itu catering sehat, sampai ke makanan rumah sehat. sakit Wah, kan. sampai rumah sakit ya, khususnya di daerah Bandung itu tuh jadi langganan itu usahanya alumni kita. Terus punya yang perusahaan herbal juga ya, Iya. udah besar dia ya. Bahkan itu sudah cakupan nasional. Ada yang punya ini juga jersey ya, produksi jersey gitu. Iya. Tapi yang bahannya itu ramah lingkungan. Nah, jadi tetap keunikannya itu produk apapun ya kesehatannya muncul di situ. Ya. Berarti tadi bisa kita simpulkan nih dari keunggulan di Prodi Kesehatan Masyarakat khususnya di Stikes Dharma Husada dari mulai akreditasinya, dari mulai tenaga pengajarnya, dari mulai fasilitasnya, kemudian kurikulumnya atau visi misinya yang memang ada visi misi terkait entrepreneur dan juga siaga bencana ya Pak ya. Gitu tadi khususnya buat siaga bencana, kalau misalkan kita lulus nih nanti bingung buat kerja kemana atau misalkan belum dapat kerja, kita bisa buka usaha gara-gara betul, kita udah Kak. dibekali dengan Betul. entrepreneur itu ya. Jadi selain menjadi tenaga kesehatan, kita juga bisa jadi pengusaha Betul. yang menyangkut tentang kesehatan. Betul. Usaha di bidang kesehatan itu ya. Betul. Berarti itu tadi tetap menyangkut dari ilmu dan seninya ya Pak ya? Iya. Jadi gimana caranya kan kalian juga dibikin seneng lah ya. Jadi jangan sampai kuliah itu cuma ceramah. Iya. Di kelas kan kita banyak jalan-jalan kan. Iya. Iya lagi. Jadi kita tuh banyaknya turun langsung juga nih ke lapangan, naik Iya, langsung, betul. terjun langsung ke masyarakatnya. betul. Dari sejak dini kan kenalkan secara intinya kan puskesmas itu kan rumah kita ya. Gimana itu kerjaan kesmas itu di puskesmas itu kan itu dikenalkan. Kalau tadi siaga bencana udah jelas ya, itu visinya sesuai dengan Iya. institusi Institusi Bu Meta. juga. Banyak ya kegiatan-kegiatan Bu Meta. Banyak ya? kegiatan juga kayak misalkan COVID kemarin, lalu bencana-bencana pasti anak-anak sudah dibekali juga oleh kita tadi yang katanya misalkan takut darah, tapi kita sudah siapkan dari semester awal itu bagaimana sih cara penanganan dasar dulu aja gitu kan. Ya, berarti Jadi buat sobat DHB di rumah jangan takut tentang darah, karena kalau misalnya takut darah pun bisa terjun langsung di masyarakat. Iya, betul. Kita sebagai kesehatan masyarakat tentunya tadi bukan cuman kalau misalkan memang kita bahasnya soal komunitas dan juga individu, tetap kita di komunitas. Tapi ketika ada bencana tadi sesuai visi misi, kita turun sebagai relawan, kita menjadi relawan sepenuhnya gitu ya, sobat THB. Nah, sobat THB pasti penasaran yang bisa masuk Kesmas tentunya. Oh Kak, aku lulusannya dari SMK nih. Oh Kak, aku lulusannya dari misalkan SMA tapi IPA, Betul, IPS IPS. misalkan kan biasanya kalau gitu orang-orang mikirnya itu lintas jurusan ya. Betul. Gitu dari IPS misalkan ke kesehatan nggak cocok. Nah, gimana sih Pak sebenarnya apakah boleh dari SMK ke Kesmas ini atau bahkan dari IPS ke Kesmas ini atau seperti apa? Nah, bukan boleh lagi ya, jawabannya bisa ya. Bisa. Sangat bisa ya, karena kita kan ada asosiasi ya pendidikan tinggi kesehatan masyarakat. Nah di situ kan biasanya ya ada harus dari IPA gitu ya. Nah kalau ini bisa ya mau dari IPA, dari IPS, kemudian SMK. dari SMK ya.
dari bahasa, dari apa alia ya, ada ya, alia. Karena nanti sebelum kita mulai perkuliahan nanti ada namanya matrikulasi. Jadi disetarakan dulu ya, dikenalkan dulu Kesmas itu apa. Jadi jangan takut ya. Jadi jangan takut ya, mau jurusan apapun bisa masuk Kesmas ya. Kayak misalkan tiba-tiba aku jurusannya teknik komputer tapi pengen ke kesehatan nih. Kayaknya kesehatan masyarakat cocok nih buat aku masuk nih. Ternyata ada yang namanya tadi matrikulasi ya, buat kita menyamaratakan persepsinya berarti ya sebelum kita melanjutkan seperti itu. Belajar juga ada apa teknik informasi kan kesehatan. Kan sekarang lagi musim aplikasi-aplikasi. Kita belajar ya di situ. Dari mulai merancang aplikasi sampai bagaimana penerapan aplikasi di dalam bidang kesehatan di situ. Jadi jangan khawatir, sebetulnya semua basic pendidikan di setara SMA ya bisa masuk di Kesmas di sini. Oke, jadi sobat DHB di rumah jangan sampai takut atau takut nggak keterima takut nggak keterima karena kita di sini nerima semua kalangan sekolah menengah atas. Mau dari SMK, SMA IPS misalkan, mau dari madrasah aliyah tadi atau boarding school juga bisa berarti ya Pak. Itu bisa kita terima semuanya. Dan di Kesmas juga bisa kita terima karena nantinya ada yang namanya matrikulasi buat penyamarataan gitu ya tentunya. Nah, jadi buat sobat DHB yang bingung atau teman-teman di rumah bingung nih seputar mau masuk jurusan apa gitu ya, boleh banget masuk ke Sarjana Kesehatan Masyarakat di Stikes Dharma Husada Bandung. Jadi Kesmas bisa jadi salah satu list ya. Kalau misalkan kita masih bingung nih mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, Kesmas jadi salah satu list. Kayaknya harus paling atas ya. Betul. Harus paling atas gitu ya. Oke, pokoknya buat kalian jangan ragu ya. Segera daftar Kesmas di Stikes DHB. Ya, di sini ya. Oke, terima kasih Pak Ijib dan juga Bu Meta atas waktunya sudah menyampaikan gitu ya terkait kesehatan masyarakat ini kepada sobat DHB kita di rumah. Teman-teman jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Dadah.